Dan kita dapat penghargaan dari Internet Society dari dunia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa bikin internet murah sedunia, paling gede Indonesia. Mantap sekali. Sebelum mulai gue pengen selfie dulu ya, bentar. Gue soalnya habis vaksin kemarin, tadi dulu. Buset dia. Ra, ngapain lu selfie-selfiean? Ngapain lu selfie-selfiean gitu? Ini loh, soalnya kan gue kemarin abis vaksin, jadi gue pengen upload foto pakai kartu vaksin gue. Iya, gue tahu muka lu cakep sih, cuman masalahnya. Makasih dulu loh ini loh dibilang cakep. Cuman masalahnya situ tahu nggak ada nih, apa di situ? Lihat nih, cakep kan fotonya? Iya, masalahnya di itu kartu vaksin ada apaan tahu kagak? Ada nama. Sama Itu ada sebelah yang tanggal kotak-kotak itu apaan kotak? vaksin. Apaan ini kotak apaan? Kotak nama? Itu yang ujungnya apa itu? Oh, barcode. Iya, udah tahu isinya apa lu barcode? Nggak tahu dong. Nggak tahu, itu ada link Apa ke tuh? KTP lu. Masa sih? Bukannya barcode yang Ada biasa KTP, tanggal lahir, semuanya lengkap, mateng dah lo. Emang iya. Iya. Ini bukannya buat ini aja daftar vaksin doang Kagak, atau udah gitu ngeliat- ada di YouTube kan? YouTube lagi salah, media sosial. Iya. Bagus. Udah gitu data lu bisa diambil orang. Emang segitu banget kan, gue cuma pengen ngingetin temen-temen gue nih sobat home Iya, credit. gue udah selfie ya. Tolong diambil data gue dengan baik ya. Enggak gitu. Gue pengen ngingetin sobat home credit biar mereka juga cepet-cepet vaksin kayak gue, Pak, untuk mendukung program pemerintah gitu loh. Aduh, bayangin Ra. Aduh, nggak bisa nih kayaknya. Bayangin data KTP lu diambil orang, lengkap, nama, tanggal lahir, semuanya ada. Orang bisa jadi lu dong. Tapi kan pas di foto mukanya beda pas sama Fotonya foto bisa KTP. diganti, foto mah ganti aja, KTP kan bisa dibikin. Kita kan bisa bikin KTP bodong. Nih ngomong-ngomong soal Yes. tadi kebocoran data, pas banget nih. Aku lagi sama Pak Ono, kita lagi ngopi-ngopi chill gitu ya Pak ya di coffee shop Wah, ya Pak. ini coffee shop ini enak banget. Asik banget ya Pak ya. Kenapa kita nggak sering-sering kesini, Ra? Boleh tuh Pak, boleh. Nanti habis ini kita agendakan ya. Jadi kita sekarang hari ini lagi mau ngobrol-ngobrol nih gue sama Pak Ono ya. Kebetulan banget kita lagi ada di coffee shop nih Sobat Home Credit. Jadi aku mau disclaimer juga nih Pak Ono. Kalau nanti ada back sound ya kan, ada bau-bau kopi keluar itu Iya. karena Jangan ini ya, jangan ngiler. Jangan ngiler. Jangan ngiler. Karena emang kita lagi ada di coffee shop gitu. Maaf ya. Maaf ya. Enak banget. Enak banget. Oke. Pak Ono, lanjut lagi deh, kita tadi ngobrolin soal kebocoran data nih. Karena ya saya denger nih kan Pak Ono adalah pakar teknologi informasi di tanah air gitu. Itu dari sudut yang baik. Keren banget loh, ini gue merasa bangga banget loh. Dari Tadi surganya kayak sebenarnya dia udah jelasin sih sedikit ya tentang ini ya, apa kegeloannya katanya. Tapi sekarang kita ngobrol serius ya Pak ya. Oh iya, serius, Nah, saya ngobrol serius. serius nih. Coba duduknya agak tegap ya, oke. Siap. Nah, jadi kita mau ngobrolin seputar bagaimana kita menjaga data diri kita supaya nggak bocor di jaringan internet nih, bareng sama Pak Ono. Karena pastinya sebagai, aku sebutin lagi ya, sebagai pakar ya kan, sebagai pakar teknologi informasi di Indonesia, pasti Pak Ono punya banyak banget segudang tips and tricks nih yang bisa dikasih tauin ke Sobat Home Credit. Siap. Tapi Pak Ono, saya pengen tahu deh seberapa terkenalnya sih Pak Ono di Indonesia, Pak. Nggak terkenal. Nggak terkenal ya. Jadi kalau gitu saya kenalin lagi deh ke Sobat Home Credit ya. Saya kenalin lagi nih. Jadi Sobat Home Credit, hari ini aku bersama Pak Ono ya, Ono Widodo Purbo. Beliau ini adalah seorang pakar IT di Indonesia, sekaligus ya beliau nih kalau kita bilang soal talentanya, beliau sangat multi talenta sekali loh. Bisa stand up komedi. Ya kan, bisa apalagi ngejahit ya kan, apalagi iya. Naik motor motor bisa. gitu kan. Tadi juga ngedatengin menteri katanya cerita naik sepeda ya, nggak gimana nggak nyentrik. Bisa tuh. naik sepeda. Bisa naik sepeda, oke. Serius nih ya, Pak Ono ini karena saking multi talentanya, beliau pun juga punya segudang prestasi dan inovasi yang dilakukan. Bener nggak nih Pak?
Kata lu. Kata gue tadi. Oke, Pak Ono nih juga sebagai seorang dosen ya Pak, sebagai seorang dosen sekaligus juga aktivis yang memperjuangkan penggunaan Linux katanya di Indonesia, katanya ya, benar Pak? Linux itu apa coba? Nggak tahu Pak. Paling gampang inilah handphone lu. Oke, kenapa nih handphone? Lu sistem operasinya apa itu? Android. Android dalamnya Linux. Oh gitu. Saya keren. baru tahu Sobat Home Credit kalau Android dalamnya Linux. Yang lebih keren lagi adalah Linux bisa kita bikin sendiri. Pak Ono yang bikin? Android bisa, itu gue ngajarin. Oh Bapak ngajarin, oke. Iya, jadi bangsa ini bisa bikin sendiri itu semua men. Gimana tuh caranya? Keren tuh? Wah, ini kayaknya nggak habis nih kalau kita bahas soal pembuatan Linux ya. Yang lebih parah lagi bagaimana caranya supaya internet kita bisa murah. Itu dia Pak, itu yang dia dicari. Pak. Setiap Teknik bulan. yang paling blown adalah pakai penggorengan. Nah itu. Tadi Pak Ono udah nyebutin salah satu clue-nya ya. Jadi inovasi yang dilakukan sama Pak Ono nih ada yang namanya wajan bolik. Wajan bolik katanya bisa menyebarkan internet tanpa kabel, akses internetnya cepat. Iya. Biasanya gue lihat wajan tuh buat ngegoreng Pak. Udah gitu dicolong sama anak-anak internet buat internet. Terus kenapa itu wajan bisa jadi penyebar internet murah? Udah tahu antena parabola dong? Oh tahu dong, tahu. Kalau pakai antena parabola jarak lebih jauh kan? Nah, karena kita kere nggak punya duit yang kita pakai penggorengan. Wah itu karena bentuknya mirip banget sih. Jadi wifi yang biasa jarak cuma 50 meter, pakai penggorengan jaraknya 3 km. Bisa kayak gitu Pak? Bisa. Keren. Gile, keren. Mungkin Sobat Home Credit yang belum pernah lihat wajan bolik inovasinya Pak Ono bisa sambil searching ya Pak? Di Google ya. Dan kita dapat penghargaan dari Internet Society dari dunia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa bikin internet murah sedunia, paling gede Indonesia. Mantap sekali. Itu nama penghargaannya adalah John Postal Service Award, benar nggak? Nah itu betul. Oke, itu dari Internet Society tadi iya, ya. itu bangsa Indonesia yang dapat. Keren. Berkat jasanya siapa coba? Jasa orang Indonesia. Kan kita low profile. Iya, lewat tadi ya, lewat inovasi yang dilakukan sama Pak Ono nih, berkat inovasinya mengembangkan teknologi internet di Indonesia. Oke, itu tadi ya seputar sekilas tentang Pak Ono ini ya yang sangat multitalenta sekali. Sekarang kita balik lagi nih Pak, soal yang tadi kebocoran data. Emang sejauh mana sih Pak data kita tuh bisa bocor di sosial media atau di jaringan internet? Waduh. Ini mau serius ya? Horor banget soalnya, horor. Ya boleh. Serius deh. Yang paling baru itu paling gampang mah lihat di berita sih, tapi yang paling baru-baru ya. Kemarin berapa puluh juta data dari instansi plat merah B. Oke, ya. Bocor. Udah gitu dari toko-toko online berapa juta bocor. Benar. Gue juga sempat dengar kemarin beritanya sih. Yang ngeri apa? Apa tuh? Ini kejadian sih. Yang di toko online ya. Pelapaknya ngomong ke saya. Pak Ono, data saya bocor kan ya. Terus duit gue keambil. Nah terus gue harus ngapain? Terus gimana dong ini gitu kan? Ya ampun. Dan itu hampir setiap hari orang-orang itu pada komen. Laporan sama Pak Ono. Laporan di, saya kan punya channel YouTube juga ya. Di komen channel pokoknya YouTube. Semua channel sosial media Pak Ono tuh iya, penuh benar, ya. di Twitter gua, di email semuanya pada komen. Pak Ono saya ketipu sekian puluh juta. Gimana Pak Ono gitu, ngeri banget. Tapi kalau kayak gitu bisa balik lagi nggak sih Pak? Kalau udah bocor gitu tuh bisa balik lagi nggak? Susah, nggak bisa. Susah ya. Dan itu udah ya? berapa instansi gitu ya nanya ke saya, Pak Oni kalau udah bocor gimana? Terus apa yang harus kita kerjain? Ya harus, ini kan masalah keamanan ya. Kalau udah bocor kan emang terus bisa kita tarik dari malingnya kan nggak bisa. ya harus bikin lagi. Benar. Bikin KTP baru buat setiap orang. Kayak kemarin lah Bapak Presiden kita kan ya. Ya, saya juga dengar tuh berita. Iya katanya KTP-nya bocor ya. Nah, terus udah gitu. Nah terus emang bisa ditarik? Nggak bisa, harus bikin KTP baru. Iya udah terlanjur tersebar luas kan ya, pas secepat itu ya kalau udah bocor udah. Jadi harusnya sih
sebelum bocor memang harus diamanin dulu semuanya. Harus diamanin. Nah itu ya, sebelum bocor harus diamanin. Emang ada skill tertentu nih yang mesti dipelajarin nih sama gue sama Sobat Home Credit juga? Sebetulnya ini masalah apa sih namanya? Masalah ini kita ya. Awareness. Kita bisa lihat Google dah. Ini lagi masuk ke Google ya. Oke. Masukin kata kuncinya misalnya IKTP, enter, masuk ke ini image, gambar. Pak, ini kita nggak ngehack beneran kan Pak? Kita nggak usah ngehack. Nah ini lihat aja sekarang KTP lo ada di sono semua orang, mantep. Dengan senang hati men. Dengan senang hati ngasih lihat KTP. Soalnya fotonya cantik Pak, mah ganteng, makanya diupload ya enggak? Ya kan? Cuman bayangin ini datanya data bener semua sih. Iya benar. Ini Google ya, IKTP. Coba kita naik lagi ganti kata kunci. Apa tuh? Kakak, ada juga ya. Tapi kakak bukannya... Kartu keluarga, dia sopan nulisnya kartu keluarga. Tapi kartu keluarga kan bukannya lebih kecil tuh datanya dibanding sama KTP. Tetap sama juga aja, ya? itu kan data ya. Oke, tetap juga nggak boleh ya itu ya. Artinya apa? Nanti kejadiannya. Kita bisa merelate. Orang ini punya ibu siapa, punya anak siapa. Benar. Udah gitu yang kita kerjain adalah kita akan ngehack media sosial Anda. Bagus kan? Itu yang paling sering kejadian ya. Bagus, udah gitu tinggal ini papa butuh duit, tolong ditransfer. Ya. Mama mau beli pulsa. Gitu. Soalnya kan kita kan terlalu berbaik hati di media sosial, kita posting nomor telepon dan sebagainya ya. Betul. Nah, coba sekarang kita cari data yang udah ekstrim ya. Apa tuh? Kartu anggota TNI. Ada juga Pak. Saya cuma taunya tuh kartu PNS doang Pak. Bisa ada juga, jangan khawatir. Okay. Ada ya kartu anggota TNI. Ini TNI loh Pak. Polri juga ada, jangan khawatir. Coba kita buka tab baru yang lebih horor. Apa tuh? Ke Play Store ya, kan Anda pakai handphone ya. Handphone itu Play Store, tapi Play Store itu bisa dicari bisa dilihat di web juga sih, namanya play.google.com. Oke, bisa diklik play.google.com, kita bisa lihat aplikasi apa aja yang ada di situ ya. Coba masukin kata kuncinya IKTP. Ini aplikasinya ya? Iya, ini kalau lewat web ya. Itu more-nya diklik coba. More-nya diklik. Itu banyak banget ya aplikasi. Banget. Dan kita bisa ngecek IKTP semua orang. Berarti kalau gitu skill apa coba nih yang harus kita miliki nih biar aman berselancar di dunia maya? Ini jawaban singkat aja ya. Boleh. Jawaban singkat aja ya. Boleh. Sebetulnya kata kuncinya adalah internet safety. Internet safety, benar. Tapi buat teman-teman semua, ini free sih, gratis. Gratis. Ini lagi promosi apa gimana? Gue kagak enak dibilang promosi soalnya. Tapi ini gratisan. Ini gratisan. Nggak usah bayar apa-apa. Teman-teman bisa masuk ke e-learningnya kita di kampus. E-learning di kampus Pak Ono. Kampus Gelo. Namanya opencourse.itts.ac.id. opencourse.itts.ac.id. Jadi kita, ini ide Gelo sih. Ide Gelo, kita naruh kuliah-kuliah free. Wow, asik banget dong berarti gitu. nih. Nah ini di bawah ada internet safety. Coba gue lihat ada internet, kalau nggak salah agak bawah dia ada internet safety. Nah itu teman-teman bisa belajar. Kalau diklik mudah-mudahan bisa masuk nih. Ini nggak harus pakai kartu mahasiswa kan? Bisa register gratis sih sebenarnya. Bisa jadi ini nggak ya? Apa tuh? Bisa jadi guest. Ini nggak bisa masuk lah. Gue cerita aja. Ya udah. Ini soalnya ceritain aja deh. Ini bikin account dulu. Ya udah. Nggak apa-apa lah. Gue cerita aja lah ya. Ceritain aja gimana tuh kita bisa belajar di jadi dalam itu. Di situ nanti ada bagaimana caranya ngamanin. Data, kayak teknik bela diri lah. Teknik kayak bela belajar diri. Karate supaya kita kalau di internet aman. Terus misalnya bagaimana mengatasi bully di internet. Ada juga. Ada. Bagaimana mengamankan gadget kita. Jadi kalau kita lagi pakai handphone atau pakai laptop apa segala macam di kafe atau biasanya nyambung wifi gitu ya. Pakai wifi free kan? Gratisan. Ya maklum lah. Kita kan kaum fakir bandwidth ya. Emang wajannya nggak dibawa kemana-mana Pak?
Kan kesannya nggak elit gitu bawa wajan ya. Jadi bayangin Kurang lu bawa portable ya, Pak. wajan ke kafe kan kayaknya kesannya kita kayaknya kere banget gitu ya. Jadi supaya kita nggak kelihatan kere, jadi kita pakai handphone dong, Android. Kalau bisa layarnya segede gaban gitu. Jadi kayak TV dong, bawa TV kemana. Iya, jadi kayak kita orang kaya ya. Udah gitu kita pakai wifi free gitu pakai kan. wifi free buat ngakses. Ngakses. Jadi gimana caranya supaya kita aman berinternet pakai penggorengan apa segala. Penggorengan lagi. Wajan. Bukan, Apa pakai tuh? Android Oh, pakai tadi. Android, Gitu. oke. Di kafe contoh paling blow on mah pakai VPN sih. Oke, Tapi pakai kayak gitu. VPN. Ya, tapi kira-kira kayak itu dulu ya. Jadi itu ilmu-ilmu dikasih di situ. Terus gimana caranya kita aman pakai media sosial, aman pakai email, password harus seperti apa sih yang aman. Kalau kita punya banyak akun, passwordnya enaknya seperti apa. Dan itu bisa kita kerjain semua. Biasanya tanggal lahir kan tuh Pak, password tuh. Iya, tanggal lahir, nama istri, nama apa semuanya masuk. Bayangin kalau kita punya akun banyak, ada di LinkedIn, ada di Wah, mana. itu ribet sih, ribet banget sih. Ribet kan? Udah gitu kita pakai passwordnya sama kan? Sama. Bagus, sering-sering aja yang kayak gitu ya. Itu kayak kesalahan saya nggak boleh diikutin sama sobat home credit ya Pak. Tapi kayaknya bangsa Indonesia gitu semua sih. Gitu semua ya Pak. Iya. Berarti kita mainstream dong Pak. Akibatnya satu dihack semua kena. Oh iya benar. Gitu. Benar. Oke, tadi berarti salah satu caranya tuh pakai VPN gitu ya. Tapi yang penting lagi itu di sini Apa teh tuh? ntar bisa dapat sertifikat gratis. Wah. Sudah lulus. Asik tuh. Udah Tapi yang lebih lulus keren sih kan? banyak kuliah free sih ini. Oh, ya, Dan dapat boleh, sertifikatnya gratis dan udah gitu bisa ditransfer jadi kredit S1. Dan ini oh gitu. Free. Oh lumayan sekali dong kalau beda. tapi ini nggak hanya bisa diakses, maksudnya nggak hanya related sama anak-anak IT aja kan? Nggak, tapi yang internet semuanya safety sih, juga iya. ya, semuanya juga bisa akses, mempelajari bagaimana kita menjaga data diri kita ya tadi internet safety yang tadi dibilang sama Pak. Soalnya jujur sih serangan di internet Ini kebanyakan. udah mulai berat nih ngomongin serangan nih. Gimana Pak? Serangan di internet kebanyakan ke user, Ke user. ke orang biasa. Ke orang biasa. Oke. Soalnya kalau yang paling culun lucu. Wah, ini kita sudah masuk ke ini. Oh ini ke e-learningnya. E-learningnya itu kelihatan banget sih materi-materinya di situ. Ada jauh kalau bisa digedein ya Ctrl++. Nah, eta aing mah mata saya teh rada-rada ini buat ngelihat. Katanya masih muda. Iya, cuman kalau ngelihat cewek cakep kan harus lebih dekat. Oke, ini berarti course-nya dalam bentuk apa nih? Emang course atau reference material atau video course? Ini kebetulan videonya kalau di sini nggak dibikin videonya, soalnya kan nggak enak ngasih lihat orang tampan kayak gini kan nggak enak. Ya. Jadi video nggak saya buat. Nah itu ada perilaku aman di dunia online, bisa itu juga banyak ya materinya. Oh banyak, lu pikir cuma 1-2 banyak. Jadi itu ada YouTube-nya sih, ada 1-2 video YouTube. Terus ada cyberbullying, ke bawah lagi ada cyberbullying, nanti ada tentang mengatasi kecanduan konten negatif. Kalau kita kebanyakan lihat yang gituan, gimana ngatasinnya ada. Aduh, ini kayaknya saya nggak ngerti sih Pak. Iya, gue juga nggak ngerti sih. Jangan khawatir, kita sama. Terus keamanan password, udah gitu keamanan email, gitu. Soalnya banyaknya dihacknya lewat email loh. Oh gitu. Asli. Nah, yang gadget sama perangkat bergerak itu yang tadi ya kalau di kafe dan yang lebih parah dari gadget dan perangkat bergerak adalah Apa ini tuh? jujur dulu ya. Iya, berarti dari tadi nggak jujur Pak. Rada ditutup-tutupin biar kelihatan Nggak gue orang usah baik. Pak, nggak usah, ini biar sobat home credit tahu. Ini dong. jujur dulu nih. Ya jujur. Gadget Anda itu kita orangnya bangsa Indonesia sering kali kayak kepo banget. Jadi kalau ada apa diklik, diklik. Ada pop-up Ada apa-apa message diklik, atau notif. diklik. Akibatnya kita kemasukan virus sama trojan. Nah, itu yang parah dia, banget. bener. Dan kalau virus Pak, trojan itu, gak usah jauh-jauh, email phishing aja tuh kadang diklik Pak. iya bener. Udah gitu kita percaya lagi diklik lagi. Dan itu virus trojannya masuk, udah gitu. Dan saya ngajar cyber security sih. Dan itu apa kalau itu, udah Pak? virus, pokoknya keamanan di internet lah, hack. Di cyber security saya ngajarin teknik hacking dan sebagainya. Dan kalau sampai masuk yang namanya trojan itu bisa ngeliat isi handphone kita, dia bisa kita perintahin. Jadi kita bisa nge-remote handphone. Ngeri banget Handphonenya sih. kondisinya layar hitam standby ya. Handphonenya layar hitam standby. Tapi isi datanya bisa di remote Bisa ya? di remote. Saya kalau jahatnya keluar bisa gini, saya bisa nge-remote tuh handphone. Udah gitu saya perintahin.
ada berapa kamera? Oh ada 2 kamera. Oke. Ini layar hitam ya. Jadi handphone layar hitam. Bisa dikasih lihat lah. Dikasih lihat tuh layar hitam kayak gitu ya. Layar hitam. Itu layarnya lagi berwarna. Oh gara-gara lu itu sih. Gue pencet tadi Gue Pak. pencet. Gini ya. Jadi layar hitam ya. Terus? Standby. Nah saya sebagai hacker bisa masuk ke situ. Saya bisa bilang oke, ini kamera ada berapa? 2. Oke. Tolong lihat kamera yang depan. Oke. Gambarnya tolong dikirim ke saya, dikirim. Ada suara di situ, kirim. Ini berarti kayak kru-kru yang ada di depan kita nih kelihatan bisa semua. Cuman sayangnya cowok semua, jadi nggak enak dilihat sih sebenarnya. Sebelah sini, nah kalau yang sebelah situ cewek masih mending, sumpah. Oke, tadi bisa dioperasikan dari jarak jauh, bisa dikirim SMS juga. bisa diambil, bisa diambil semua. Benar-benar. Sejahat itu sih sebenarnya. Kalau yang saya tahu tuh biasanya ada juga aplikasi yang yang bisa ngehack ini ya, message ya. Jadi kayak bisa ngebaca pesan yang kita ini ya. Tapi itu lebih ekstrim lagi dong kalau bisa nge-remote semuanya dari jauh. Terus tapi itu harus kita ajarin sih maksudnya gini. Kan gue ngajar tadi cyber security ya, jadi polisi lah. Oke. Bayangin, kalau polisi yang baik tapi nggak tahu cara hacker kerja, kan nggak bisa nangkep hacker ya. Jadi kepaksa gue ngajarin jadi hacker juga. Ntar dulu bentar, nih jangan-jangan Bapak Ono ini adalah salah satu hacker. Enggak, gue orang baik kok, bener, sumpah. Bener, saya orang baik bener, asli. Jadi jangan diteror ya, Sobat Home Credit nih Pak Ono adalah orang baik yang mengajarkan bagaimana caranya menghack. Kepaksa yang itu kepaksa. Kebetulan emang nggak bisa ngehack gitu. Iya, kalau enggak kita nggak bisa jadi polisi yang baik. Jadi kepaksa harus ngajarin. Benar. Gitu. Terus nih ngomong-ngomong soal hack tadi ya sama kebocoran data. Emang data privasi apa sih yang nggak boleh di share di di jaringan internet? Tadi kan soalnya kalau di kartu vaksin nih sebenarnya kan ada nama gitu ada ya. Tanggal lahir. Ada tanggal lahir. Terus tadi Pak Ono sempat bilang di barcode-nya tuh justru nyambung ke KTP. Iya. Jadi data apa aja nih yang nggak boleh kalau secara peraturan undang-undang sih cuman dikit sih. Apa tuh? Kayak nama, tanggal lahir, pokoknya yang pribadi banget. Nama, tanggal lahir. Itu. Cuman kalau kenyataan hidupnya lebih dari itu yang lebih parah dari itu ya, nggak cuma itu nggak aja. usah ini, jadi harus kayak nomor telepon segala macam. Pokoknya sifatnya pribadi semua nggak boleh disebar sih sebenarnya. Gitu. Termasuk ini nggak sih, termasuk nama pasangan sama nama anak tuh juga nggak boleh. Soalnya nanti relate banget, nanti kita bisa bikin skenario supaya iya benar. Dan istri saya hampir jadi korban juga. Gitu. Iya. Padahal istrinya Pak Ono loh. Berani banget dia loh sampai dia. nangis-nangis, istri saya nangis-nangis bener. Perlu diceritain nggak? Ini kalau nanti teman-teman kameramen merasa ini perlu dikat aja ya. Tapi gue ceritain nih kasusnya. Oke. Gimana tuh kasusnya gini. istri Bapak bisa kena? Jadi gini, suatu hari dia nerima telepon. Bu, ini dari Polres ini. Polres setempat gitu ya. Anak ibu kita tangkap karena kena narkoba. Nangis tuh mak. Itu hati ibu mana yang tidak teriris itu gitu langsung ya? Nangis. Udah gitu langsung dikasih dengerin suara anaknya kan. Sambil mah gini. Bener tapi ada suara ada suara anak nangis-nangis bener. Udah gitu si mak nangis-nangis kan. Gua kan udah tahu. Alah paling tipu lah. Telepon anaknya. Dia kan udah nangis ya. Jadi ke adik istri saya dia telepon. Pas nelpon, handphone nggak bisa ditelepon. Ini mau dimintain duit, transfer. Jadi gitu. Makanya nggak boleh sampai. Itu kurang ajar sekali sih Pak yang menipu istri Bapak tuh. Oh dia udah ketipu berapa kali sih, udah kehilangan 2,5 juta juga dia udah. Dia tuh nggak tahu gitu siapa yang ditipu ya kan. Nggak perlu tahu juga sih sebenarnya. Parah. Iya nah. Sampai hilang duit 2,5 juta juga udah. Nah tapi kalau ngomongin soal apa tadi salah dua data pribadi yang nggak boleh di share itu ada nama pasangan sama nama anak gitu ya. Nama anak, nama tanggal lahir segala macam sih. Nah yang ada di KTP lah intinya yang di KTP. Iya, nah ini tuh sering banget ya Pak. Ini gue ketemu ya sama teman-teman gue lah di sosial media gitu ya. Sering banget teman-teman gue ini sebenarnya niatnya tuh pengen ngebagiin momen, pengen ngebagiin kebahagiaan gitu ya, momen menjelang pernikahan biasanya. Nah sering banget juga diupload di timelinenya tuh pas foto yang buat buku nikah itu loh Pak. Nah, pas foto diupload berdampingan gitu kan, terus di captionnya tuh ditulis juga siapa misalnya si A akan menikah dengan nama lengkapnya si B itu. Itu secara nggak langsung berarti udah membocorkan data diri kita sendiri ya Pak ya.
Nanti kan soalnya kita bisa bikin skenario macam-macam dari sana sih. Gitu. Oke. Tapi ujung-ujungnya sederhana sih. Ujung-ujungnya fulus. Ujung-ujungnya fulus, baik. Ujung-ujungnya duit ya Pak, UUD Pak. UUD sih. Oke, terus kalau kayak gitu gimana sih caranya gitu ya? Tadi kan kita juga, tadi Pak Ono juga sempat bilang bahkan istrinya Bapak tuh juga sempat jadi korban gitu ya, korban penipuan yang mengatasnamakan sebuah lembaga kemasyarakatan gitu ya. Terus pasti Sobat Home Credit juga sering banget nih nerima kayak penipuan dari e-commerce atau dari pinjaman online. Gimana caranya kita tahu itu tuh akun resmi atau akun palsu, Pak? Intinya jujur dulu ya. Iya, ini nggak jujur nih, dari tadi nggak jujur. Nah ini jujur lagi, oke, jujur lagi. Intinya kalau kita berinteraksi di internet jangan pernah langsung percaya itu aja. Oke, jangan pernah langsung percaya. Oke. Benar. Udah gitu cross check. Cross check dulu ya. Cross check secara dari fisik siapa ya. Misalnya nih yang boleh disebut home credit doang sih. Jadi gua ngomong home credit ya. Harus Pak. Jadi misalnya ini ada home credit nawarin gini. Ya cross check home creditnya. Betul. Home credit punten. Lagi nawarin ini produk ini korting ya, gitu apa-apa. Atau promo ini promo gitu ini ya. gitu. Cek langsung. Benar, jadi benar. dua arah sih. Jangan terima aja, cross check gitu. Soalnya kan biasanya kalau ada pop up notifikasi tuh kita langsung terbuai gitu loh Pak sama kalimat pertamanya kan selamat gitu kan. Iya benar, kalimat pertama selamat. Aduh, itu langsung berbunga-bunga, langsung oke. Iya dan emang benar juga harus cross check ya, kayak mungkin kita juga bisa cross check kayak kita ngerelate nih dalam seminggu ke belakang kita tuh berinteraksi sama instansi mana gitu ya Pak ya, atau berinteraksi sama lembaga mana. Jadi kalaupun ada interaksi yang berkelanjutan itu ada korelasinya gitu. Cuman kadang-kadang kurang ajar sih. Gimana tuh? Jadi, kadang-kadang kita abai juga ya. Misalnya gini, kita di mall, udah gitu ada penawaran kartu kredit segala macam. Terus kita ngisi formulir segala macam. Terus kita ngisi nomor telepon segala macam. Udah selamat dah lu. Itu data pribadi keluar, udah gitu dari nomor telepon segala macam mulai ditawarin segala macam. Itu kejadian juga pas sama saya Pak. Jangan khawatir. Iya, itu pengalaman saya tuh ya waktu itu ceritanya lagi mau KPR gitu kan. Terus datang ke salah satu marketing ya kan, isi-isi data segala macam, terus besoknya langsung. Banyak banget dong. Iya, data kita harganya mahal sih buat berapa mereka tuh, dijual. Pak, kira-kira? Jutaan. Satu data berapa Pak? Kemarin yang bocor tuh yang jutaan data bocor, ya juta sih. Satu data Rp1 sih kategorinya. Satu data Rp1, kalau dikalikan berapa juta jadi berjuta-juta. Berjuta-juta sih. Nah terus udah gitu tadi kan harus di cross check dulu gitu ya. Terus apa yang menjadi poin utamanya nih untuk melihat apakah akun itu resmi atau tidak? Sebetulnya harusnya kalau dia komunikasi sama kita ya, pasti semuanya serba resmi. Websitenya misalnya www.homecredit.co.id, itu websitenya resmi. Nggak mungkin dong www.pacebok apa gitu yang free gitu. Itu web. Udah gitu email. Emailnya pakai homecredit.co.id. Oke. Pokoknya harus yang menandakan itu betul-betul dari sebuah. Yang seru adalah telepon. Kenapa tuh telepon? Kita kadang-kadang susah soalnya nomornya kan. Iya benar. Tapi kalau pakai aplikasi yang buat ngecek nomor telepon itu kan suka kelihatan tuh Pak. Ya. Tapi kan bisa tetap ngelos aja ya Pak ya. Oke. Terus tadi nih websitenya Home Credit itu kan udah menggambarkan bahwa ini adalah website resmi gitu ya, www.homecredit.co.id gitu ya. Kalau sosial media apa tuh yang menggambarkan poinnya deh yang menggambarkan dia adalah itu harus resmi. Yang verified sih. Verified apa ya ini biru centang biru. Cuman benar. Cuman saya juga nggak verified. Seterkenal ini belum centang biru. Males gue. Males ngurus. Oke, salah satu. Tapi kelihatan dari ininya juga sih. Itu kan dari penampakan penampilan. Iya, benar. Kita juga bisa lihat ini sih historinya. Dia postingnya postingannya. Kalau follower bisa nggak sih?
Karena follower bisa dibeli nggak terlalu ngaruh ya? Nggak terlalu ya? Ya tapi bisa kita lihat juga sih. Oke. Paling enggak tuh frekuensi ini ya, frekuensi timeline-nya ya, si postingan itunya ya. Jadi saya biasanya nggak langsung percaya, terus saya biasanya menganalisa dulu sih mereka. Nah, itu tapi kan analisa. Itu Pak Ono, kalau kita sobat home sebetulnya credit kalau kita udah sering kan kita udah tahu ya maksudnya wah ini kayak paling sih punya insting lah, ini kayaknya rada-rada. Iya nih kayaknya bohongan nih gitu ya. Insting itu akan keluar sih. Tapi benar juga ya Pak Ono, banyak banget loh Pak sosial media nih yang mengatasnamakan home credit Pak. Jadi setiap kali nih kita nemu ada apa ya sosial media tiruannya home credit. Biasanya sih kita nemunya di Instagram ya Pak ya. Nah itu biasanya langsung kita report tuh. Itu banyak banget. Jadi buat sobat home credit atau para pelanggan gitu ya, jangan langsung percaya kalau misalnya dihubungin sama akun-akun bodong ya Pak ya. Iya. Harus lihat centang birunya nih, jadi kalau misalnya kalian mau ada komunikasi gitu ya, atau ada pertanyaan seputar produk atau promonya home credit, itu bisa banget mengunjungi sosial media resmi kami ya yang bercentang biru, atau lewat website resmi kami tadi tuh di www.homecredit.co.id. www.homecredit.co.id. Itu homecredit.co.id ya? Hah? Bukan .com ya? .co.id Pak. Keren. Emang bedanya apaan Pak? Nggak, soalnya ada rasa bangga gitu. Itu Indonesia. Indonesia bener, ID ya Indonesia. Indonesia gitu loh. Siap. Nah terus udah gitu Pak, nih ngomong-ngomong, tadi kan kita udah ngebahas soal gimana caranya kita sendiri nih ya yang ngejaga data biar nggak bocor. Kalau dari sebuah instansi gitu ya, atau ya kayak home credit inilah gitu ya, atau instansi e-commerce yang ada gitu ya, gimana caranya ngejaga nih tindakan preventif apa yang bisa kita lakuin biar data yang nggak bocor? Ini levelnya corporate ya, perusahaan. Oh iya benar level corporate benar. Jadi sebetulnya aturan woi, berat ya. Aduh. Pas aturan kayaknya ngomongnya gimana gitu. Cuman aturannya Kominfo. Jadi semua semua pelayanan publik harus mendaftarkan ke Kominfo sih. Harus mendaftarkan ke Kominfo. Okay. Dan kayak home credit segala macam sih biasanya udah daftar ke Kominfo. Itu harus lulus sertifikasi gitu nggak? Nah, ya harus lulus sih. Jadi ada sertifikasinya bukan dari Kominfo. Oke. Jadi ada namanya sertifikasi untuk information security. Jadi ada auditor lah di audit. Ini aman apa kagak sih? Jadi harusnya udah aman yang kayak gituannya. Jadi tapi ini kalau kayak home credit, teman-teman semua biasanya mereka akan mengaudit diri sendiri kan. Bahwa kita aman dan sebagainya. Jadi home credit sendiri sih udah kalau udah ada homecredit.co.id kemungkinan besar udah daftar di Kominfo, udah di audit segala macam. Udah lulus ISO gitu ya Pak? Ya, soalnya ISO 27001 sih. ISO 27001. Ya emang ISO juga. ISO ada banyak soalnya. Iya Pak, saya juga bingung bacanya. 27001 tuh kemarin saya bacanya 27001. Iya boleh nggak apa-apa juga sih. 27001. Nggak masalah sih. Jadi harus lulus ISO itu ya. Nah kalau biasanya kayak yang swasta home credit lah, bank yang swasta, plat hitam, plat kuning ya kalau plat kuning. Jadi yang swasta biasanya mereka akan mengambil ini serius gitu ya. Soalnya kan ini masalah kepercayaan ya. Jadi mereka nggak akan main-main dengan audit keamanan informasi. Jadi kalau saya sih kalau kayak home credit dan teman-teman sih kayaknya bisa dipercaya lah. Aman ya Pak. Karena mereka hidupnya dari trust kan. Jadi nggak mungkin menyepelekan hal seperti ini. Intinya plat kuning oke. Nah aku juga mau ngingetin lagi nih Pak ke sobat home credit dan para pelanggan setianya home credit, sebenarnya juga home credit tuh sudah berhasil loh Pak mendapatkan sertifikasi si ISO 27001 Tuh kan apa gue bilang. Gila. Ini iya tadi makanya kan karena udah lulus gitu ya, karena udah berhasil mendapatkan sertifikasi, makanya ini tuh sebagai bukti kalau home credit nih bener-bener serius ya ngejaga. Makanya gue berani taruhan lah kalau kayak home credit dan temen yang plat kuning ini, gue berani taruhan pasti serius ngerjainnya. Soalnya ini kan masalah hidup dan mati ya. Masalah hidup dan mati. Bener.
Baik. Soalnya kalau enggak kan orang jadi nggak percaya. Iya benar gitu. Sih Pak, benar sih, benar. Nah terus udah gitu gini Pak, apa sih gitu ya, apa yang harus kita lakukan nih? Tadi kan ini ya tindakan preventifnya ya, pencegahan gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur bocor, kita harus ngapain nih Pak sebagai user atau corporate? Kalau usernya yang pasti harus koordinasi ya. Ini antara dua corporate user ini koordinasi. Yang pasti kita berusaha ngamanin lagi. Ini kan buat transaksi biasanya, kebocoran buat transaksi. Kita berusaha ngamanin lagi informasi yang ada buat transaksi tadi. Biasanya kita harus ngerubah data sih. Misalnya ngerubah username lah, ngerubah password lah, apa itu udah dirubah semua. Supaya data yang bocor, orang yang berhasil dapetin kebocoran data tadi nggak bisa masuk. Kira-kira kayak gitu. Udah langsung diblok lah ya gitu. Ngeblok gitu. Dan ini juga dilakukan sama teman-teman plat kuning yang datanya bukan home credit kebetulan memang. Tadi kan soalnya udah lulus ini Pak. Iya, lulus sertifikasi, jadi insya Allah aman. Iya. Seru banget Pak. Iya emang gue kalau ngomong sama cewek cakep harus gitu. gitu. Udah ganti aja deh. Siapa tahu mungkin jadi lebih serius gitu. tapi nggak usah serius-serius lah. Ini Pak Ono nih salah satu anak IT yang mengubah stigma anak IT yang serius ya. Ternyata beliau tuh sangat ini loh. Soalnya gue harus bangun tidur jam 8 malam. Hubungannya tuh apa tuh? Iya bisa merubah stigma tadi. Tidurnya jam 8. Biasanya anak biasanya IT tidurnya sesudah subuh. Sesudah subuh baru tidur ya kan. Terus ntar pagi jam 6 misalnya udah bangun lagi karena ada proyekan yang kerjaan. harus Enggak juga sih, pada bangunnya jam 12 siang. Jadi agak kalong gitu ya Pak. Emang kalong. Nah, ini seru banget ya Sobat Home Credit obrolan gue sama Pak Ono nih. Kalau kita bahas panjang lebar kayak nggak cukup satu podcast ini aja ya Pak ya. Soalnya... Ya mari kita ketemu lagi di podcast yang lain. boleh. Tapi intinya dari obrolan hari ini gitu ya, bahkan gue sendiri tuh juga jadi aware gitu kalau kita harus ngejaga data privasi kita gitu ya, biar nggak bocor di jaringan internet gitu, atau bahkan disalahgunakan sama instansi-instansi yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan kalau gue bisa ambil kesimpulan tadi sebenarnya kalau yang internet safety skill-nya yang tadi udah di-mention sama Pak Ono tuh adalah jangan kepo ya. Jangan kepo udah gitu jangan ini. Mikir dulu ya. Sebelum coba posting. Jangan posting sembarangan lah. Jangan posting sembarangan, dipikir dulu nih apakah niat baik kita membagikan momen atau misalnya membagikan minat justru malah jadi balik bumerang ke kita ya Pak ya. Bahasa kerennya tahu nggak Pak? Apa tuh? Think before posting. Think before posting ya Sobat Home Credit. Tadi kenapa nggak bilang itu Pak? Ya kan di akhir kita ngomong. Biar kelihatan makin keren. Biar kelihatannya kayaknya gimana gitu. Oke, ya jadi kalau bisa ditarik kesimpulan ya tentang apa yang kita obrolin tadi dari skill internet safety itu adalah think before posting sama jangan kepo ya. Setiap ada notifikasi apapun yang muncul di di smartphone atau di device-nya teman-teman yang lain itu dicek and recheck dulu ya dari siapa nih gitu kan, biar nggak biar kejadiannya nih nggak sama seperti apa yang menimpa istrinya Pak Ono tadi kan udah berpanik duluan ya. Oke, Pak Ono, ini ya Pak Ono, satu lagi deh terakhir nih Pak Ono, tips and tricks nih dari Pak Ono buat Sobat Home Credit untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi ini. Salah satu yang sering itu karena kita pakai jaringan free deh. Jaringan wifi yang free segala macam. Salah satunya tolong lihat kalau kita nge-web segala macam, nge-browse pastiin HTTPS. Oh, HTTPS. Oke. Itu ya. Kadang-kadang kan kita HTTP doang. Itu kalau HTTP bisa disadap soalnya. Oh, tar dulu Pak, sebentar. Bedanya apa Pak? HTTP sama HTTPS? Kalau HTTP web. Oke. HTTPS itu web tapi secure. S-nya tuh secure. Kalau es krim itu enak. Es krim itu enak. Rasanya macam-macam. Kalau ini soal security harus benar-benar secure banget. Jadi ya. Satu S. Yang satu lagi adalah sebisa. Jadi intinya kita nggak
komunikasi harus disadap ya. Oke. Ya supaya bisa sadap juga biasanya kita pakai yang namanya VPN. Pakai yang namanya VPN tadi. Nah, tapi teman-teman kan ngomong kan VPN servernya di luar negeri segala macam. Itu kalau yang gratisan. Semua. Semua. Jadi VPN itu ada macam-macam memang sih. Jadi VPN itu awalnya dirancang supaya kita bisa kalau kita lagi kerja di kafe bisa masuk ke server yang ada di kantor. Oh iya benar. Awalnya kayak gitu. Benar. Awalnya. Biasanya juga saya kayak gitu sih Pak kalau kerja. Emang bener ya. Jadi supaya dari kita nggak usah kerja di kantor, kerjanya di kafe aja. Syukur-syukur kita bisa kerjanya di pinggir pantai mana gitu. Dan itu dilakukan sama teknisinya Google kayak gitu. Nah udah gitu orang mengubah teknologinya supaya kita tidak hanya bisa masuk ke kantor, kita bisa masuk ke internet. Oke. Tapi yang ininya aman. Terus kita masuk ke internet. Gitu. Oke. Cuman sarannya sih jangan pakai VPN yang gratisan sih. Ya, jangan pakai VPN gratisan ya. Intinya gini lah, kalau lu pakai gratisan hati-hati aja. Kalau pakai gratisan hati-hati. Oke, tadi tipsnya tadi apa ya? Kalau mau kalau lagi pakai jaringan WiFi jangan lupa pakainya HTTPS ya, karena lebih secure daripada teman-teman pakainya HTTP yang biasa, karena itu hanya mencerminkan web aja ya Pak ya, gitu ya Pak. Oke, kalau gitu Pak Ono, sebelum kita udahan aku pengen bagi-bagi giveaway dulu nih buat para sobat Home Credit. Beruntunglah Anda kalau bisa jadi sobat Home Credit. Buat sobat Home Credit ya, bagi kalian nih yang dari tadi menyaksikan podcast ini gitu ya, obrolan saya sama Pak Ono, kalian tuh berkesempatan untuk mendapatkan giveaway nih Pak Ono. Giveaway menarik ya, caranya gampang banget. Itu cukup aja nih teman-teman jawab pertanyaan yang seputar dari pembahasan aku dan Pak Ono tadi gitu. Untuk 5 orang pemenang gitu, untuk 5 orang yang memiliki jawaban yang benar itu berkesempatan mendapatkan Home Credit Pay persembahan dari Home Credit Indonesia. Wow. Syarat dan ketentuannya gampang, tinggal dilihat aja nanti ya di description box di bawah. Wow. Nanti adalah gitu ya description boxnya di bawah. Keren banget ya. Keren banget kan, mau ikutan nggak? Ya udah, sobat Home Credit, thank you banget ya udah menyaksikan podcast Home Credit kali ini bareng gue Rara sama Pak Ono juga. Kita tadi udah ngebahas seputar bagaimana caranya kita mengamankan diri kita ya, belajar skill internet safety walaupun singkat tapi cukup seru ya. Cukup seru sekali ya teman-teman. Jadi jangan lupa nih sobat Home Credit, terus saksikan juga podcast Home Credit Indonesia yang nantinya pastinya akan ada topik-topik yang lebih yang sama menariknya dengan topik hari ini gitu, disertai juga dengan narasumber yang kompeten di bidangnya kayak Pak Ono ini nih. Ya udah, akhir kata saya Rahma Hairani dan Bapak siapa? Bapak Ono. Bapak Ono pamit undur diri. Terima kasih sobat Home Credit, sampai jumpa lagi. Home Credit, kamu bisa